Anda kembali bersama kami di Sisi Metropolitan, pemirsa. Bangunan liar warga di sepanjang rel kereta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditertibkan oleh aparat Pemprov DKI Jakarta bersama dengan petugas PT KAI Daop 1. Pembongkaran ratusan bangunan semi permanen di belakang Jakarta International Stadium ini tanpa menggunakan alat berat. Dan rencananya warga akan direlokasi ke rusun yang sudah disiapkan. Berikut ini kita simak laporan Sisilia Sinabariba dan juru kamera Zuhal Muhammad untuk Anda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT KAI Daop 1 melakukan penertiban rumah semi permanen yang ada di sepanjang jalur kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di belakang Jakarta International Stadium. Ada dua kampung yang dilakukan penertiban di tempat ini, Kampung Bayam dan juga Kampung Bambuan. Dan saat ini tim liputan Metro TV sudah berada di Kampung Bambuan dan ini adalah situasi satu hari pasca penertiban yang dilakukan oleh pihak dari Pemprov dan juga pihak dari PT KAI Daop 1. Penertiban dilakukan pada hari Selasa kemarin dengan mengerahkan 670 petugas, baik itu dari pihak Pemprov maupun dari pihak PT KAI. Ada 254 rumah semi permanen atau disebut juga dengan bedeng yang dilakukan penertiban di tempat ini. Penertiban dilakukan dengan tidak menggunakan alat berat dan dilakukan secara manual, bahkan ada warga yang melakukan pembongkaran sendiri terhadap rumahnya. Pihak dari Pemprov menyatakan sudah melakukan sosialisasi kepada warga sebelum dilakukannya penertiban ini. Ada dua alasan atau beberapa alasan dilakukannya penertiban ini. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa penertiban dilakukan agar situasi ataupun pemandangan yang ada di belakang Jakarta International Stadium sebagai stadion internasional dapat terlihat lebih baik dan juga lebih rapi. Sementara dari sisi PT KAI Daop 1 menyatakan penertiban dilakukan karena jika ada rumah di sepanjang rel ini akan membahayakan bagi warga itu sendiri. Sejauh ini warga yang berada di sekitar kawasan Kampung Bambuan ini tengah melakukan pembongkaran ataupun mencari barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Warga memilih untuk pulang kampung, ada juga warga yang memilih bertahan di rumah mereka karena kompensasi yang diberikan oleh pihak dari pemerintah dinilai tidak sesuai dengan mereka harapkan. Kompensasi yang diberikan berdasarkan perbincangan tim liputan Metro TV dengan warga beragam mulai dari Rp700.000 sampai dengan Rp4 juta. Warga disebut harus melaporkan nomor rekening terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan kompensasinya. Namun di sisi lain ada juga warga yang menolak mendapatkan kompensasi atau menerima dan mengambil kompensasi tersebut karena dinilai tidak sama dengan besaran biaya yang mereka keluarkan untuk membangun rumah semi permanen di tempat ini. Ini adalah rumah yang sudah selesai dirobohkan oleh pihak dari pemerintah maupun pihak dari PT KAI yang menugaskan sejumlah petugas untuk melakukan penertiban di sini. Dan warga yang ada di Kampung Bambuan, Jakarta Utara saat ini hanya bisa untuk membereskan sisa-sisa dari rumah mereka yang telah dirobohkan. Saya sudah bersama dengan Mas Asmat di sini. Mas Asmat ini adalah salah satu warga yang rumahnya juga turut ditertibkan oleh pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan pihak dari PT KAI. Mas Asmat, ini rumahnya? Iya. Ukurannya berapa ini, Mas? Sudah tidak terlihat lagi. Udah ukurannya 2x4 aja. 2x4 meter ya. Mas Asmat sendiri rencana ke depannya apa setelah adanya penertiban seperti ini? Ya rencananya sih ya kita juga ya mau mencari dulu lah gimana cari ya kontrakan yang baru, misalnya kalau misalnya ini susah juga sih kita. Kalau mendadak begini ya serba salah jadinya. Ada berapa keluarga Mas Asmat yang tinggal di rumah ini? Saya anak 2 dan istri ya? Dan istri. Nah. Sehari-hari Mas Asmat bekerja sebagai? Buruh. Iya. Rp1.400.000 yang diberikan sebagai bentuk kompensasi ini kira-kira akan diapakan Mas Asmat? Cukup kan? Ya cukup sih, gimana ya, cukup nggak cukup kalau misalnya itu kalau buat ngontrak ya gimana kalau misalnya ini. Tapi kalau kita tinggal di sini kan masih agak mendingan bisa bertahan hidup kita misalnya ini. Mas Asmat, kalau misalnya ditawarkan pemerintah untuk pindah ke ke rumah susun Kampung Bambu ataupun yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah Kampung Bayam, bagaimana?
Terima kasih banyak kalau untuk pemerintah kalau misalnya menyediakan fasilitas kayak gitu. Saya terima kasih banyak kalau misalnya ini. Bersedia untuk direlokasi? Bersedia. Saya juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan cerita lainnya dari warga Kampung Bambuan di sini yang juga rumahnya telah digusur. Ini adalah Ibu Trima. Apa yang Ibu lakukan setelah ini melihat rumah Ibu sudah tidak ada lagi? Kecewa aja dengan apa yang sudah terjadi di sini ya. Tidak sesuai apa yang dijanjikan waktu kita rapat di Mercury. Kita dibilang katanya akan diganti per meter sekian-sekian. Ternyata tidak sesuai. Ibu Trima mendapat berapa? Saya cuma dapat 2,9. Untuk rumah ukuran berapa? Ukurannya 6 kali 12. Selanjutnya apa yang akan Ibu Trima lakukan? Ya nggak tahu, kali kita bisa tidur di sini aja. Sampai ini akan dijadikan apa kita nggak tahu. Yang penting kita bertahan di sini. Artinya sudah ada sosialisasi sebelumnya ya Bu? Ada sosialisasinya tidak memuaskan dan mengecewakan, tidak sesuai dengan janji-janjinya pemerintah yang kelurahan bilang mau diganti. Pilih apa? Mau rumah atau pergantian uang? Ya kita minta uang, pergantian uang. Gak mau ganti rugi yang lain-lain, yang penting uang. Tapi uang itu tidak memuaskan. Ibu Trima, kalau misalnya nanti pemerintah meminta untuk direlokasi, dipindahkan ke rumah susun, Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Ibu, tapi kalau misalnya kita bicara soal regulasi, rumah di sekitar rel itu memang berbahaya. Ibu sudah tahu mengenai hal ini? Berbahaya, tahu. Iya berbahaya, tahu. Baik, terima kasih banyak Bu Trima. Semoga nanti bisa lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Pemerintah DKI Jakarta memang menyebut sudah menyiapkan rumah susun di Kampung Bayam, Jakarta Utara sebagai tempat untuk relokasi bagi warga nantinya dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh warga. Namun tentu harapan yang diharapkan oleh masyarakat adalah mendapatkan hidup yang lebih baik. Dari Jakarta, Sisilia Sidabarima, Suhau Muhammad, Metro TV.